the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, assalamualaikum viewer, muncul lagi malam-malam bikin konten karena memang ada satu pertanyaan dari viewer. Akan saya jawab malam ini juga karena kalau besok saya takut lupa. Pertanyaannya seperti ini, Mr. Ali belajar bahasa Inggris dulu kapan mulainya? Dan gimana kok bisa lancar bahasa Inggris? Terus masih kelanjutan pertanyaannya, kontennya diselipin sedikit-dikit bahasa Inggris, aku suka loh katanya dia. Karena memang belajar kalau coba dikit-dikit gitu kan cepet nyantol, tapi kalau banyak sulit nyantolnya. Seperti guruku dulu waktu di kelas, wow 2 lembar gitu kan, jadi sulit masuknya kayak gitu ya. Jadi pertanyaan viewer ini, dia baru lulus dari SMA 2 tahun lalu. Dia kebentur di tempat kerjanya sekarang disupport dengan bahasa Inggris. Jadi dia agak bingung, banyak yang lupa katanya. Dia sendiri kerja di itu Rumah Sakit Siloam ya, Rumah Sakit Siloam. Jadi di situ karena rumah sakit itu miliknya Singapura kan, jadi dia harus bisa bahasa Inggris, mau nggak mau dituntut dia kerja keras dengan berusaha belajar bahasa Inggris gitu. Oke, saya jelasin ya. Bahasa Inggris awalnya saya memang belajar dan suka ya. Waktu saya belajar itu waktu saya jadi asongan. Kok bisa jadi asongan bahasa Inggris ya? Ya, jadi asongan di penyeberangan ke Kapang Gilimanuk. Kebetulan saya waktu itu jualan buku-buku ya, termasuk teori speaking gitu. Ada belajar bahasa Inggris 24 jam langsung lancar gitu. Terus ada lagi kamus 4000 vocabulary kayak gitu-gitu. Tapi judul-judul itu tuh cuman menjebak viewer, mana ada kita 24 jam langsung lancar. Ya intinya belajar bahasa Inggris ya kita harus teliti, hati-hati, dan selalu melakukan ya pokoknya latihan satu vocabulary dihafalkan, terus bikin kalimat-kalimat pendek dulu, misalnya I love you gitu kan, dari rangkaian 3 kata kayak gitu. Ada kata kerja, kata sifat, ada subjek, itu harus dipahami karena dari buku juga ada keterangannya loh. Tinggal kita aja pinter-pinter belajar. Nanti kalau waktu saya dulu di penyeberangan ke Kapang Gilimanuk ada bule, langsung tak sapa gitu. Bule diajak kenalan pasti seneng ya kan. Iya, akhirnya dari situ timbul edukasinya. Mereka ngajarin kita juga kadang-kadang gitu, terus diajak kenalan, mereka terus ngomong, terus ngasih tahu kayak gitu-gitu. Akhirnya saya latihan lagi karena memang seperti contoh ya, padahal hari-hari dalam satu minggu kan juga mudah ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah itu kalau latihan kita juga agak sulit ya kan. Terus hitung-hitungan 1 sampai 20 terus dihitung mundur, misalnya kayak 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 kayak gitu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Ya latihan terus
angka-angka diacak, misalnya nomor telepon 081 337 kayak gitu-gitu, itu langsung cepet kayak gitu. Jadi kita apa namanya, intinya belajar itu step by step ya, nggak ada yang 24 jam langsung lancar, mana ada. Kalau kita nggak latihan emangnya bim salah bim ya, nggak bisa dong ya. Jadi belajar memang butuh ketekunan, butuh disiplin kayak gitu. So we must study hard with English and don't be lazy ya, jangan malas ya. Kenapa pakai be? Karena itu kata sifat, don't be lazy. Terus ada lagi kata sifat kita pakai to be. You are crazy, you are sleepy, kayak gitu-gitu. Kalau kata kerja nggak ada to be-nya, kecuali kalau present continuous ya. Contoh kata kerja nggak ada to be-nya. I sweep the floor ya, saya sedang menyapu lantai kayak gitu. Jadi gak ada to be-nya. Tapi kalau saya sedang menyapu lantai, beda lagi, kata kerjanya ditambah ing. I am sweeping the floor. Nah kayak gitu-gitu ya, jadi so easy sebetulnya. Cuman kita aja yang nggak sabar. Kita pinginnya cepet lancar kayak gitu-gitu. Kalau Master Ali sekarang ya karena ngajar dulu 22 tahun, jadi expert sih enggak, cuman so fluently. I'm teaching English. I'm everyday practice my English and with me myself ya, di konten, kadang di depan kaca, in the mirror. I'm Master Ali. I work at school. I'm a teacher. Tapi gitu, so easy ya. Jadi kamu harus belajar serius. Seperti saya kadang menutup channel atau menutup pidato kayak gitu. I think enough for you for my speech. I do apologize if I have something wrong in my speech. With time, at the same time and same program kayak gitu. Terus ada lagi pertama membuka kayak gitu, membuka pidato. Ladies and gentlemen, rahimakumullah kayak gitu. Ladies and gentlemen in one akidah, my honorable the leader of this program, my respectable the headmaster of this school kayak gitu-gitu. My respectable my students all in this meeting, my audiences, different audiences. I do apologize. I'm really sorry. So I want to say something to you about bla 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 bla. Begitu. Ya. Jadi kita memang harus latihan. Kalau enggak ya nggak bisa dong lancar itu bem salah bem ya kan. Jadi bahasa Inggris memang ya relax aja, apalagi dunia sekarang ya so easy to do and study everything ya. Jadi seperti belajar bahasa Inggris, kalau dulu aku kan belajari dari buku-buku, dari yang buku aku jual, kan jualan buku ya kan, tak baca dulu ya kan, aku dapat ilmu, aku dapat uang. Kalau buku itu laku gitu kan, dapat untung ya kan. Terus untungnya lagi aku juga sudah baca ya kayak gitu-gitu. Ya, jadi intinya kita harus rajin dan belajar bahasa Inggris tidak bisa bim salah bim ya. Terus saya sendiri juga sudah banyak pengalaman, termasuk ngisi seminar, kadang kan jadi MC bahasa Inggris, jadi moderator kayak gitu-gitu. Jadi semuanya saya lakukan naturally ya. Saya lakukan dengan cara yang natural. Saya nggak bisa ini. Pokoknya kalau misalnya saya jadi pembicara seminar ya, saya harus latihan dulu, bikin makalah dulu, bikin konsep dulu, bikin slide dulu ya kan. Terus tak pelajari dulu apa tema yang harus kita sampaikan, judul ininya seminarnya apa kayak gitu-gitu ya. Terus kita kadang-kadang di combine dengan bule ya kan, dengan native speaker ya kan, kayak gitu kan. Sebelum hari H kan kita harus belajar keras ya kan, ketemu native-nya sebelum 1 jam ketampil. Sebelumnya kan sulit kan kita ketemu, paling di acara itu kan misalnya jam 9 mulai, jam 8 kan aku harus ngobrol dulu nanti konsep-konsep kita yang akan sampaikan apa ya kan.
kayak gitu. Jadi kolaborasi juga penting ya, organize everything juga penting ya kan. Kita nggak boleh kayak kita dari pembicara seminar pinter-pinteran juga nggak boleh ya kan. Speaker satu, speaker dua kan kita harus ini juga collaborate ya kan. Istilah nyambung kayak gitu. Kalau enggak juga audiens juga akan confuse ya, bingung seperti itu. Jadi eh, apa namanya, intinya kita ya apa ya, ya belajar itu harus totalitas, nggak boleh kita itu loyo kayak gitu. Kita harus belajar keras dan disiplin itu tetap kita pakai seperti itu viewer. Jadi gimana Mas tadi belajar bahasa Inggrisnya, yaitu tadi awalnya di penyeberangan ke Tapan Gilimanuk ya. Jadi asongan ya, terus akhirnya merangkak terus berjalan, sekolah berjalan, kuliah berjalan, akhirnya jadi dosen, jadi guru, jadi pembicara kayak gitu-gitu, semuanya English ya. That's all about my experience about my English. Lancar sih enggak, expert sih enggak ya kan. Terus linguis sih enggak. Tahu linguis enggak ya? Linguis itu ahli bahasa ya. Enggak juga, aku enggak merasa ahli bahasa, cuma ngerti aja karena aku belajar banyak hal, belajar banyak buku ya. Nggak peduli itu buku sumber dari luar negeri atau sumber dari Arab, tapi yang jelas kadang aku punya juga Quran yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi bahasa Inggrisnya tak pelajari, bahasa Indonesia tak pelajari, arti dan maknanya juga tak pelajari. That's all. Thanks about my God Almighty, and see you next time with the same time and same channel. Bye bye.